Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah agama dengan judul Hukum Islam. Adapun nama-nama dari kelompok 4 itu yang pertama Aldita Puperta Asense, Aurel Ardio Prayoga, Regina Putri Cahayani, dan Yayang Putra Jimiko. Pengertian hukum Islam. Sebelum membahas pengertian sumber ajaran dan hukum Islam, terlebih dahulu harus diketahui pengertian hukum Islam. Hukum artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Hukum Islam disebut juga syariat atau hukum Allah Subhanahu wa taala, yaitu hukum atau undang-undang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an dan hadis. Syariat Islam juga merupakan hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non-muslim. Hukum Islam dalam bahasa Arab yaitu al-fiqh al-islami dan al-syariah al-islami. Secara etimologi, syariah berarti jalan ke tempat mata air atau tempat yang dilalui air. Secara terminologi, syariah berarti seperangkat norma ilahi untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Pengertian etimologi fikih adalah kefahaman, pengertian, dan pengetahuan. Sedangkan secara terminologi fikih berarti hukum-hukum syariah yang bersifat praktis atau alamiah dan dalil-dalil yang terperinci. Secara umum, perbedaan antara syariah dan fikih dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Syariah yaitu yang pertama sumbernya dari Allah. Kebenarannya mutlak, satu saja, bersifat tetap, ruang lingkup lebih luas. Sedangkan fikih sumbernya dari manusia, kebenarannya relatif, bermacam-macam, berubah-ubah, serta ruang lingkup sempit. Ulama usul fikih membagi hukum Islam menjadi dua bagian, yaitu hukum taklifi dan hukum wadi. Hukum taklifi adalah tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perintah untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya. Hukum taklifi tersebut dibagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama al-ijab, an-nad, terus yang ketiga ada al-ibahah, yang keempat ada al-karahah, yang kelima ada at-tahrim. Terus yang kedua hukum wadi. Hukum wadi adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang mengandung pengertian bahwa terjadinya sesuatu merupakan sebab, syarat, dan penghalang bagi adanya sesuatu. Ulama usul fikih berpendapat bahwa hukum wadi itu terdiri dari 3 macam. Sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagian besar pendapat ulama ilmu fikih sepakat bahwa pada prinsipnya sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Di samping itu terdapat beberapa bidang kajian yang erat berkaitan dengan sumber hukum Islam, yaitu ijma, ijtihad, istihsab, istihlah, istihsun, muslahat mursalah, qiyas, rayu, dan urf. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber atau dasar hukum yang utama dari semua ajaran dan syariat Islam. Definisi tentang Al-Quran adalah banyak dirumuskan oleh beberapa ulama. Akan tetapi dari beberapa definisi tersebut terdapat 4 unsur pokok, yaitu bahwa Al-Quran itu berbentuk lafaz yang mengandung arti bahwa apa yang disampaikan Allah melalui Jibril kepada Muhammad dalam bentuk makna dan dilafazkan oleh Nabi Muhammad dengan ibaratnya sendiri tidaklah disebut Al-Quran. Yang kedua, bahwa Al-Quran itu adalah berbahasa Arab. Yang ketiga, bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, bahwa Al-Quran itu dinukilkan secara mutawatir. Ayat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan beberapa cara dan keadaan, antara lain
Yang pertama, malaikat memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad berupa seseorang laki-laki yang mengucapkan kata-katanya. Yang ketiga, wahyu datang seperti kemirincing lonceng. 4. Malaikat menampakkan diri kepada Nabi Muhammad benar-benar sebagaimana rupanya yang asli. Ayat-ayat yang diturunkan tadi dibagi menjadi dua bagian atau jenis, yaitu yang pertama ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Yang kedua, hadis. Hadis adalah ucapan Rasulullah SAW tentang sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia atau tentang sesuatu hal, atau disebut pula sunnah kauliyah. Hadis merupakan bagian dari sunnah Rasulullah. Pengertian sunnah sangat luas, sebab sunnah mencangkup dan meliputi yang pertama, semua ucapan Rasulullah SAW yang mencangkup sunnah kauliyah. Semua perbuatan Rasulullah SAW disebut sunnah fi'liyah. Semua persetujuan Rasulullah SAW yang disebut sunnah takririyah. Pada prinsipnya, fungsi sunnah terhadap Al-Quran sebagai penganut hukum yang ada dalam Al-Quran. 3. Al-ijma'. Ijma' menurut hukum Islam, pada prinsipnya ijma' adalah kesepakatan beberapa ahli ijtihad atau sejumlah mujtahid umat Islam setelah masa Rasulullah tentang hukum atau ketentuan beberapa masa yang berkaitan dengan syarat atau suatu hal. Ijma' merupakan salah satu upaya ijtihad umat Islam setelah qiyas. Kata ijma' berasal dari kata jam, artinya menghimpun atau mengumpulkan. Ijma' mempunyai dua makna, yaitu menyusun, mengatur sesuatu yang hal yang tak teratur. Apabila ditinjau dari segi adanya kepastian hukum tentang suatu hal, maka ijma' dapat digolongkan menjadi ijma' qati dan ijma' zani. Ijma' qati adalah apabila ijma' tersebut memiliki kepastian hukum. Ijma' zani yaitu ijma' yang menghasilkan suatu ketentuan hukum yang tidak pasti. Pada hakikatnya, ijma' harus memiliki sandaran. Adanya keharusan tersebut memiliki beberapa aturan. Yang pertama, bahwa bila ijma' tidak mempunyai dalil tempat sandarannya, ijma' tidak akan sampai kepada kebenaran. Kedua, bahwa para sahabat keadaannya tidak akan lebih baik keadaan Nabi. Sebagaimana diketahui, Nabi saja tidak pernah menetapkan suatu hukum kecuali berdasarkan pada wahyu. Yang ketiga, bahwa pendapat tentang agama tanpa menggunakan dalil baik kuat maupun lemah adalah salah. Keempat, bahwa pendapat yang tidak didasarkan kepada dalil tidak dapat diketahui kaitannya dengan hukum syara'. Kalau tidak dapat dihubungkan kepada hukum syara', maka tidak wajib untuk diikuti. Al-qiyas ialah menyamakan suatu peristiwa yang tidak ada hukumnya dalam nas kepada kejadian yang lain yang hukumnya dalam nas, karena adanya kesamaan dua kejadian dalam iliat hukumnya. Seterusnya, dalam perkembangan hukum Islam, kita jumpai qiyas sebagai sumber hukum yang keempat. Arti perkataan bahasa Arab qiyas adalah menurut bahasa ukuran timbangan persamaan. Dan menurut istilah ahli usul fikih, mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua peristiwa dengan mempergunakan cara deduksi atau analogical deduction, yaitu menciptakan atau menyalurkan atau menarik suatu garis hukum yang baru dari garis hukum yang lama, dengan maksud memakaikan garis hukum yang baru itu kepada suatu keadaan. Karena garis hukum yang baru itu dapat persamaannya dari garis hukum yang lama. Sebagai contoh yang dapat dihadirkan dalam hal ini yaitu surah Al-Maidah ayat 90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran surah Al-Maidah ayat 90. Yang kedua, sejarah hukum Islam. Kondisi politik yang memberi pengaruh besar pada pemikiran hukum Islam di Nusantara ialah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam pada saat itu.
Kerajaan-kerajaan Islam inilah yang memiliki peran besar dalam pengembangan agama Islam pada umumnya dan pemikiran hukum Islam pada khususnya. Pada abad ke-17, kerajaan Islam yang berdiri pada waktu itu adalah Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam yang diproklamasikan pada tanggal 12 Zulkaidah 916 Hijriah atau 1511 Masehi adalah hasil peleburan Kerajaan Islam Aceh di belahan barat dan Kerajaan Islam Samudra Pasai di belahan timur, di mana Kerajaan Islam Pasai mengalami kemunduran dan Kerajaan Malaka mengalami kemunduran. Maka di saat itulah Kerajaan Aceh Darussalam mulai berkembang. Islam diturunkan tidak hanya untuk komunitas masyarakat tertentu, tetapi ia diturunkan untuk menyapa seluruh aspek kehidupan, kapan dan dimanapun berada. Hal ini terbukti dalam kehidupan manusia. Corak keberislaman manusia berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Masyarakat Muslim di Indonesia berbeda dengan masyarakat Muslim di Mekah. Demikian juga yang lainnya. Di Indonesia, Islam ditampilkan oleh penganutnya dengan beragam corak. Mereka semua menampilkan Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan beragam bentuk dan aneka pemahaman. Islam masuk ke wilayah Nusantara dibawa oleh para pedagang. Selanjutnya, Islam dikembangkan melalui dakwah dengan berbagai jalur. Adanya pengaruh dari pola dakwah yang dilakukan oleh para wali dan para datuk telah berimplikasi secara signifikan terhadap kultur masyarakat Islam di Jawa dan di Sulawesi Selatan. Demikian pula daerah lainnya di Nusantara. Tujuan hukum Islam. Tujuan umum pembuatan syariat hukum Islam adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam kehidupan ini, baik dengan mendapatkan manfaat bagi mereka atau dengan menolak bahaya dari diri mereka. Dalil-dalil syar'i yang menguatkan makna di atas diantaranya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat ke-107. Kemudian ada pula yang disebut dengan tujuan khusus dari disyariatkannya sebuah ibadah. Misalnya, salat untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat ke-45. Puasa untuk menjadi orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-183. Zakat untuk menyucikan harta. Quran Surah At-Taubah ayat ke-103. Maslahat dalam pandangan syar'i terbagi menjadi 3. Maslahat daruriyah, maslahat hajiyah, dan maslahat tahsiniyah. Yang pertama, maslahat daruriyah adalah maslahat yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dan mendesak, di mana kehidupan manusia bergantung kepadanya, baik kehidupan duniawi maupun kehidupan beragama. Kedua, maslahat hajiyah adalah maslahat yang manusia membutuhkannya untuk mendapatkan kemudahan bagi mereka serta menghilangkan kesukaran dalam kehidupan mereka. Ketika maslahat ini dihilangkan atau tidak terwujud, tidak merusak kehidupan mereka, tetapi menjadikan kehidupan mereka sangat sukar dan berat. Yang ketiga, maslahat tahsiniyah adalah maslahat yang jika terwujud akan menambah kehormatan dan kepantasan, yaitu yang berhubungan dengan adat istiadat yang baik dan kesempurnaan akhlak. Jika tidak terpenuhi, tidak mengganggu kehidupan dan tidak menyebabkan kesulitan, namun akan dianggap kurang pantas bagi setiap orang yang berakal. Yang keempat, penerapan hukum dan syariat Islam. Penerapan syariat Islam di Indonesia mempunyai akal sejarah yang sangat kuat. Bahkan penerapan syariat Islam diyakini telah muncul lebih dulu dibandingkan dengan hukum-hukum modern yang dilahirkan di benua Eropa. Perkembangan penerapan syariat Islam di Indonesia dapat diuraikan dalam 4 fase, yaitu masa Kesultanan Islam, masa pra-kemerdekaan di era Orde Lama dan Orde Baru, dan Orde Reformasi. 1.
Masa Kesultanan Islam. Syariat Islam sejak lama digunakan dalam memutus perkara-perkara yang terjadi dalam masyarakat di masa Kesultanan Islam. Syariat Islam menjadi hukum positif yang memiliki daya laku yang luas dalam kekuasaan Kesultanan Islam. 2. Masa pra-kemerdekaan. Mencermati peristiwa demi peristiwa yang terjadi pada masa lampau, maka akan didapati banyak keterangan berkenaan dengan keniscayaan penerapan syariat Islam di masa sekarang. Pertanggal 22 Juli 1945, Badan Urusan Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI membentuk panitia kecil yang dikenal dengan sebutan Panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh nasionalis, dan tokoh-tokoh Kristen. Panitia ini menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Di antaranya berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun demikian, rumusan kompromi itu dihapuskan pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Atau sehari setelah Indonesia merdeka. 3. Era Orde Lama dan Orde Baru. Pada era ini, isu syariat Islam tidak lagi muncul dalam konotasi yang positif. Piagam Jakarta dianggap sebagai momok yang menakutkan bagi khususnya golongan nasionalis, sehingga segenap anak bangsa diwajibkan untuk mengantisipasinya. Siapapun yang memiliki cita-cita untuk mengangkat kembali Piagam Jakarta dinegasikan sebagai orang-orang yang berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara. Cita-cita memperlakukan syariat Islam harus dikubur dalam-dalam oleh umat Islam Indonesia di era ini. Sebab kondusivitas iklim politik tidak hanya berpihak kepada pejuang syariat Islam, baik pada Orde Lama maupun Orde Baru. 4. Era Reformasi. Orde Baru mengalami keruntuhan pada tanggal 21 Mei 1998. Masa ini dikenal dengan sebutan Reformasi. Pada era inilah pembahasan mengenai Piagam Jakarta dan syariat Islam kembali terdengar. Terlebih lagi ketika daerah istimewa Aceh berhasil memperoleh otonomi khusus pada tanggal 9 Agustus 2001. 15 provinsi yang telah berganti nama menjadi Nanggroe Aceh Darussalam ini tetap menuntut memperlakukan syariat Islam, kendatipun sebelumnya telah memiliki legitimasi berupa Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999. Pada era reformasi inilah kewenangan absolut kompetensi peradilan agama bertambah di bidang sengketa ekonomi syariah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang peradilan agama. Syariat Islam. Pemberlakuan syariat Islam di Indonesia telah lama dicita-citakan oleh umat Islam. Namun tanggapan untuk mewujudkan cita-cita itu bukanlah sesuatu yang mudah. Pembatalan klausul yang ada di dalam Piagam Jakarta merupakan bukti nyata tentang betapa sulitnya syariat Islam diberlakukan di tengah-tengah penduduk yang mayoritas memeluk agama Islam. Kuat dugaan bahwa pembatalan tersebut adalah efek dari permainan politik para elit yang tidak menghendaki diberlakukannya syariat Islam pada waktu itu. Penerapan syariat Islam di seluruh wilayah Indonesia telah menarik perhatian beberapa ahli, lalu mengeluarkan pendapat dalam teori-teori mereka. Keberadaan teori tersebut menjadi bukti yang mengindikasikan bahwa syariat Islam benar-benar pernah menjadi rujukan hukum utama bagi umat Islam di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.